Mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji Tuhan. Saat ini kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Imamat pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinnyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana, pembasuh serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannyalah sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diucapinnyalah dia untuk menguduskannya. Diurapinnyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhkannya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakan pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat
pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan kurban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu pentahbisan imam. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tahu tadi dalam perikop di pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 dikatakan pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Harun dan anak-anaknya adalah sebagai imam atas bangsa Israel. Dalam Imaman pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 berbicara tentang bagaimana Harun dan anak-anaknya ditahbiskan untuk menjadi seorang imam di tengah-tengah orang Israel. Sebelum kita jauh merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memahami apa itu pentahbisan. Pentahbisan adalah rangkaian upacara dalam suatu masyarakat atau komunitas untuk meresmikan pemutusan bagi seseorang atau beberapa orang untuk menjalankan suatu tugas. Pentahbisan juga bisa berarti sebuah cara penerimaan seseorang ke dalam suatu struktur atau organisasi. Praktik pentahbisan ini pada umumnya dilakukan untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin baik di masyarakat maupun dalam komunitas. Kemudian apa itu imam? Sidang jemaat Tuhan, kita harus mengetahui apa itu imam. Yaitu imam adalah orang yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan upacara keagamaan, jabatan atau kedudukan mereka disebut sebagai imamat. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Lama, jabatan imam itu sangat penting bagi umat Israel. Sidang jemaat Tuhan, mengapa sangat penting? Karena imam adalah seorang yang dipercaya, seorang yang dilayakkan sebagai perantaraan antara Allah dengan manusia, yang bertugas menolong orang menghampiri Allah dan membawa mereka kepada pengampunan dan kepada keselamatan. Imam membawa umat menghampiri Allah dengan memberikan persembahan dan korban-korban karena dosa dan dengan mengajarkan hukum Allah. Jadi sidang jemaat Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa ketika umat melakukan dosa atau ingin mempersembahkan sesuatu karena dosanya, jadi yang mempersembahkan itu bukanlah umat, tetapi imam sebagai utusan Allah, sebagai penyambung untuk membawa persembahan itu kepada Allah. Jadi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nats ini kita melihat bagaimana proses pentahbisan imam yang tidak sembarangan. Tadi kita sudah mendengar dan sudah membaca proses pentahbisan imam tidak sembarangan dilakukan. Dan prosesnya itu bukan proses yang cepat, tetapi proses yang memiliki tahap-tahap tertentu dilakukan, dan orang yang mentahbiskan itu juga tidak sembarangan. Kita tahu, kalau tadi kita membaca bahwa yang mentahbiskan Harun dan anak-anaknya bukanlah orang sembarangan, bukan orang biasa, tetapi orang yang diutus Tuhan, yaitu Musa yang menjadi pemimpin bangsa Israel. Kita melihat Tuhan menyuruh Musa untuk mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Ada banyak proses yang dilakukan dan ini merupakan hal yang sakral,
sidang jemaat Tuhan dan tidak sembarangan untuk melakukannya. Sidang jemaat Tuhan, jikalau tadi kita mencermati dan memahami yang sudah kita baca dan sudah kita dengar di dalam Imamat pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21, ada beberapa yang harus dipersiapkan ketika mau mentadbiskan seorang imam. Ada beberapa tadi saya mau bacakan bagi kita semua, yaitu yang pertama itu pakaian-pakaian yang akan digunakan oleh imam. Ada pakaian-pakaian, dikatakan tadi ada baju efod, ada ikat pinggang, ada gamis yang harus dipersiapkan untuk dipakai imam saat pentadbisan dilakukan. Kemudian yang kedua ada minyak urapan. Nah, ini juga bukan minyak sembarangan. Yang ketiga, 2 lembu jantan korban penghapus dosa. Sidang jemaat Tuhan, mengapa harus ada 2 lembu jantan korban penghapus dosa? Karena Harun dan anak-anaknya adalah manusia biasa, pasti ada dosa dan pelanggaran. Oleh karena itu dibutuhkan lembu jantan supaya mereka disucikan, dikuduskan, dan layak menjadi seorang imam di tengah-tengah bangsa Israel. Kemudian yang keempat, bakul yang tidak beragi, roti yang tidak beragi. Ini juga diperlukan. Ada banyak hal. Jika tadi kita membaca, ada banyak proses. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, imam bukanlah orang-orang yang sembarangan. Pentadbisan imam bukanlah pentadbisan yang biasa-biasa. Itu di dalam perjanjian lama. Namun pada saat ini kita sudah masuk di ranah perjanjian yang baru. Siapakah imam kita? Di masa sekarang siapakah imam kita? Kalau tadi kita melihat bahwa yang menjadi imam di tengah-tengah bangsa Israel dalam konteks perjanjian lama, yang menjadi imam mereka adalah Harun dan anak-anaknya. Namun saat ini kita di masa perjanjian yang baru, yang menjadi imam kita bukanlah orang yang biasa, tetapi yang menjadi imam kita adalah Yesus sendiri. Melalui Yesus kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan melalui pengorbanannya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita akan diberkati, kita akan semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus perlu belajar kitab perjanjian lama, supaya ketika kita sudah belajar kitab perjanjian lama, oh ternyata di dalam kitab perjanjian lama yang menjadi imam adalah manusia. Namun dalam kitab perjanjian yang baru, yang menjadi imam kita, imam besar kita adalah Yesus sendiri. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, dalam pentadbisan imam itu juga tidak hal yang sembarangan, tapi ada proses, ada tahap-tahap yang dibutuhkan supaya mereka layak menjadi seorang imam. Oleh karena itu, besok hari kita akan belajar tentang pentadbisan imam juga. Mari kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Walaupun begitu singkat, tapi kami percaya itu Tuhan meneraikan di dalam hati kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati pergumulan, berkati pekerjaan, bahkan segala kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus